alaihi bidufuf, pukulkan duf gendang. Supaya apa? Supaya orang tahu, supaya nanti saat bonceng jalan bersama tidak menimbulkan fitnah. Masa ngaji sama Habib tapi suka maulid tapi ternyata bawa perempuan tak mahram? Itu istrinya. Oh istrinya, kok kita nggak tahu? Cuman kita tak diundang. Nah, ini kalau dibuat di masjid orang ramai, tahulah semua diiklankan. Ini amalan yang pertama, namanya i'tikaf. Amalan yang kedua, berapa satu sak itu? Dijawab sana anak-anak muda. Satu sak 50 kilo, itu satu sak. Satu sak itu 4 mun. Satu mun itu 7 on setengah. 7 on setengah kali 4, 3 kilo. Tapi Pak Ustadz kata Kementerian Agama 2,5, kata Ustadz kami 2,7. Yang mengatakan 2,5 ada dalilnya berdasarkan ikhtilaf tentang takaran Al-Makail wal Mawazin Asy-Syar'iyyah. Nama kitabnya Al-Makail takaran wal Mawazin timbangan Asy-Syar'iyyah menurut syariat Islam. Bukunya lengkap, bisa download di PDF, tinggal tulis saja di Google Al-Makail wal Mawazin Asy-Syar'iyyah PDF, enter, download. Sudah saya download kok nggak dapat Pak Ustadz, paket habis. Nama penulisnya Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, ulama besar Al-Azhar, alim dalam bidang usul fiqh. Maka kitab ini bagus. Yang punya 2,5 baik, 2,7 tak salah. Tapi saya dari dulu membayar zakat fitrah 3 kilo. Supaya apa? Supaya keluar dari khilaf. Kalau kita bayar 2,5, nanti tiba-tiba datang Ustaz ceramah 2,7, berbisik-bisik di dalam. Tapi kalau kita bayar 3 kilo, datang setan berbisik, kamu kemarin tidak sah karena 2,5. Langsung kita bayar. Dia kok setan, aku udah bayar 3 kilo. Jadi kelebihannya itu terhitung sebagai sodakoh, bukan somat. Ini kita bersodakoh. Jangan berhitung-hitung dengan Allah. Nanti kalau kita berhitung-hitung dengan Allah, Allah berhitung-hitung pula dengan kita. Dikasihnya kita napas setengah, baru tahu. Judul lagunya setengah napas ku hilang. Sesak napas. Nah ini semua kalau kita tak berhitung-hitung dengan Allah, Allah pun tak berhitung-hitung pula memberi rezeki pada kita. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Amin. Memberi kita rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka insyaallah. Nah, membayar zakat fitrah menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Hambali dengan quds al-balad, makanan pokok. Jadi kalau kita kebetulan tinggal di Papua, bayar pakai sagu karena makanannya papeda. Kalau kebetulan kita tinggal di kampung itu orang makan jagung, ya bayarlah jagung. Kalau di kampung Ustaz Somad, ya tentu aja roti. Ayo barat Ustaz. Saya makan nasi. Tapi Ustaz di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun. Di Maroko orang tidak makan nasi, makan roti gandum. Jadi saya tetap membeli beras. Saya masukkanlah beras ke dalam plastik dari pasar jalan. Datang kawan saya di asrama itu, satu dari Pakistan, namanya Abu Amar dari Karachi, yang satu lagi dari Chittagong. Chittagong itu Bangladesh, namanya Abu Ahmad. Ketawalah Abu Ahmad nih sama si Amar nih. Abu Samad, anta tak kurus, ente di Maroko masih makan nasi, kata dia. Kami udah di Maroko dimakan gandum terus, tak bisa kami makan nasi. Saya bilang, saya kalau tak makan nasi ini lemas badan saya, perut kenyang tapi badan lemas. Nah, besok kira-kira beberapa hari sudah itu saya berdiri di jendela. Saya tengok kawan saya berdua nih memikul beras. Turun saya kejar. Kemarin kalian ejek saya, kalian bilang tak makan nasi. Ini kalian beli beras. Kata dia, kami Abdul Somad kalau tak makan nasi, otak kami tak bekerja. Rupanya dia makan nasi juga, dia ngeprank saya. Inilah kita ini memang tak bisa kalau tak makan nasi. Pagi makan nasi, siang makan nasi, malam makan nasi. Ada ulama, ada orang Mesir, dia menulis kitab judulnya Ajaibul Aqsbaq wal Asfar, keajaiban perjalanan. Ini orang keliling dunia berjalan,
Tapi selama perjalanan itu yang paling dia heran adalah ditulisnya di buku itu, ada di rumah. Selama saya berjalan keliling dunia, yang paling saya heran ada di negeri ini, orang di dunia ini ada manusia yang bisa makan nasi 3 kali. Indonesia namanya. Heran mereka nengok kita bisa makan nasi sehari 3 kali. Mau diapakan lagi? Karena memang kita dari kecil makan nasi, makan ikan tak boleh. Nasinya mana? Makan mie pun pakai nasi. Tiba-tiba setelah besar disuruh tak makan nasi, meninggal. Jadi kalau anak-anak itu mau tidak makan nasi, dari kecil jangan kasih makan nasi. Biar murah, kasih makan rumput. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua walaupun makan nasi sehat walafiat. Ada dokter yang mengatakan 3 yang warna putih ini racun, kata dia. White poison, racun putih. Yang pertama gula, yang kedua nasi, yang ketiga gandum. Ketiga-tiganya mengandung gula. Itu makanya nasi itu kalau kita tinggalkan dikerumuni semut, karena nasi mengandung gula manis. Orang kalau udah kena diabetes mellitus, kena gula darah tinggi, kencing manis, tidak boleh lagi makan nasi. Kaya raya, duit banyak, di restoran mahal, apa kata pelayan? Silakan makan Bapak, semua sudah ada, kepiting, udang, semua sudah siap. Makanan saya belum datang. Sudah Pak, semua sudah datang. Ada satu pesanan belum. Apa Pak? Rebus kentang nggak pakai garam. Kalau kebetulan nasibnya mirip macam yang saya sampaikan ini, jangan tersinggung. Isi ceramah tidak untuk menyindir jamaah. Mendengar ceramah Ustaz Somad itu kuncinya satu, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Bukan karena tersinggung, memang ajalnya sudah sampai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membayar zakat fitrah. Nah, mazhab Hanafi, India, Pakistan, Bangladesh, Turki itu mayoritas Hanafi. Mesir sebagian yang bermazhab Hanafi. Syekh Yusuf Al-Qardawi itu mazhabnya Hanafi. Maka menurut mereka membayar zakat fitrah pakai uang. Dalilnya mana? Pakai hadis juga. Hadisnya ughnuhum li hadzal yaum. Buatlah mereka hari ini jangan sampai meminta-minta. Karena hari itu adalah hari Id. Hari Id adalah hari raya. Kita wajib berbahagia. Makanya pagi habis sholat Idul Fitri, masukkan beras ke dalam plastik. Cari mana orang fakir miskin, serahkan. Supaya jangan sampai dia tak makan pagi itu. Tapi kalau begini cara kita membagi zakat fitrah, nanti ada fakir miskin yang banyak sekali dapat beras, dan ada yang tak dapat sama sekali karena dia tak keluar rumah. Alhamdulillah sudah dikoordinir pengurus masjid. Yang membayar ke masjid sah, yang menyerahkan langsung sah. Tapi supaya ada pemerataan, bagus diserahkan ke masjid. Saya sejak pulang dari Maroko 2008 sampai Ramadan ini 2023, sudah 15 tahun tidak pernah membayar zakat fitrah pakai duit. Saya membayar pakai beras. Tapi saya tak menyalahkan kalau ada jamaah yang memakai mazhab Hanafi, karena mereka masih sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu kemudian berikutnya adalah faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menengok anak bulan maka hendaklah berpuasa. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah anak bulan itu menjadi penetap ibadah. Idul Fitri, Idul Adha, hukum di padang Arafah, tahun baru hijrah, bukan berdasarkan tengah malam meletup mercon, tapi berdasarkan anak bulan. Kata orang Melayu anak bulan, kata orang Arab hilal. Kalau bulannya bulan Badar, Tala'al badru alaina Badar. Tapi kalau bulannya Sabit, namanya hilal. Sudah jadi nama orang Indonesia, Badarudin, Hilaluddin. Bahkan nama Sultan, Sultan Badruddin. Badar, bulan purnama. Din, agama. Bulan purnamanya agama yang menjadi penerang penyuluh di tengah gelap malam.
Jadi kalau punya anak dikasih nama Badruddin, dia akan menjadi penerangnya agama. Syamsuddin, mataharinya agama. Juga anak perempuan udah jadi nama perempuan. Siapa namanya? Badariyah Hilaliyah. Ini begitulah orang Islam ini mengasih nama. Masya Allah, tabarakallah. Lalu kemudian menengok anak bulan. Alhamdulillah, saya tak tahu di Palembang di mana dipasang itu teropong. Kalau di Pekanbaru Riau di Jalan Jenderal Sudirman ada gedung paling tinggi, dipasanglah teropong untuk mengintai anak bulan. Harga teropongnya itu dulu dibeli beberapa puluh tahun yang lalu, harganya 50 juta. Dan sejak dibeli sampai sekarang tak pernah nampak anak bulan. Asal dipasang, ada juga yang posting. Beberapa kawan saya naik ke atas postingnya, alhamdulillah gaji 13 sudah nampak. Biasanya pas pengumuman sidang isbat Kementerian Agama berdasarkan penampakan anak bulan dari teropong yang ada di Sulawesi, karena wilayah timur saja di tepi laut itu biasanya terang nampak. Kalau di Maroko melihat anak bulan itu di gurun pasir Sahara, perbatasan Mauritania, itu nampak jelas anak bulan. Itu hadis Nabi SAW. Sumu li ru'yati, berpuasalah ketika melihat anak bulan. Waftiru li ru'yati, berhari rayalah ketika melihat anak bulan. Itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Dan orang yang melihat anak bulan ini mesti masih muda, berilmu, beriman, bertakwa, dan tersumpah oleh Kementerian Agama. Wallahi, tallahi, billahi, saya bersumpah bahwa saya melihat anak bulan. Kenapa mesti muda dan matanya sehat diperiksa oleh dokter? Karena pernah kejadian yang menengok anak bulan ini orang tua, matanya sudah rabun, lalu kemudian dia mengaku menengok anak bulan, padahal belum nampak anak bulan. Rupanya bulu matanya gugur. Anak bulan. Itulah maka saksinya muda, tersumpah, matanya sehat, sudah diperiksakan matanya, lalu dia bersaksi. Seandainya di Indonesia ini ada bersaksi 2 orang, maka cukuplah itu sebagai penetap berdasarkan penampakan anak bulan dari beberapa teropong yang dipasang dari Sabang sampai Papua. Maka dengan ini menetapkan, kita tinggal menunggu saja. Setelah iktikaf, bayar zakat fitrah, menunggu anak bulan. Setelah itu ditetapkan, kita pun bertakbir habis maghrib sampai khatib naik mimbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sampai jam 2 malam takbir berkumandang, meriah. Begitu ditengok ke masjid,